Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun ikhwan fid din wa akhwat fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, ustaz wal ustadzah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasul karim. Pertama sekali bersyukur pada Allah Ta'ala bisa silaturahmi kembali di Jenewa kayak di Swiss aja. Jenawi. Saya tadi ngisi di Ar-Rahman juga sama. Maaf saya buru-buru harus ke Jenewa. Mana Pak Ustaz? Ke Jenewa, ditunggu nanti 8:30. Jenawi kali ya. Wih bener Jenawi ya. Ingatnya Jenewa. Bersyukur saya untuk yang kedua kalinya bisa ke sini. Dulu di gedung Balai Desa Balong. Waktu ngisi di situ. Kajian apa? Al-Hidayah atau apa ibu-ibu waktu itu. Alhamdulillah selanjutnya bertemu dengan, saya kira ini manusia-manusia paling mulia antum ini. Bagaimana tidak, Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik manusia di antara kamu, berarti para sahabat saat itu, sebaik manusia di antara kamu sekalian, yang paling baik, khairukum yang paling baik itu adalah man ta'allamal Qur'an, yang dia mengkaji Al-Qur'an wa 'allamahu, lalu selanjutnya dia mengajarkan Al-Qur'an itu. Merinding jadinya. Lalu saya ngomong apa depan manusia-manusia mulia begini? Saya tadi malam ngisi Mojolaban, pulang 1:30. Kemudian pagi tadi udah aktivitas dari keluar rumah subuh, kemudian terus sampai alhamdulillah siang ini. Selanjutnya nanti saya masih janjian lagi ke Nguter Sukoharjo pada duhur ya. Jadi memang harus runtutan seperti itu kalau hari Jumat Sabtu Ahad. Alhamdulillah bersyukur, ternyata selama kita keliling, saya kunjungi Gaza Palestina, saya kunjungi juga Brunei Darussalam, saya juga datang ke Mesir, saya datang ke Madinah Mekah pasti karena haji maupun umrahnya. Saya datangi lagi ke Suriah, saya datangi negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, semuanya cuma satu. Yang paling mulia tetap orang yang hidupnya bersanding dengan Al-Quran, lisannya basah bersenandung huruf demi huruf Al-Quran. Padahal yang diajarkan Iqra, Ba'a, Abata, tapi mulia. Gak pernah mereka itu merasa bahwa kami hina, enggak. Setiap tempat yang kami kunjungi, negara-negara yang kami kunjungi, apalagi provinsi dari Sabang dan Merauke, Pulau W yang ada di Sabang sudah saya kunjungi, kilometer 0 Indonesia sampai Merauke sudah saya kunjungi. Sehingga 9 anak saya semuanya anak di mana terlahir saya pernah kunjung satu provinsi. Ada Daeng, ada Caca, ada Uda, ada Aang, ada Aak, ada Emas, ada Teteh, ada Abang, ada Kakak, ada semua 9 anak itu nama anak pertama semua. Saya nggak punya anak yang adik, semuanya anak pertama. Jadi anak pertama sampai 9, anak pertama semua.
Pertama abang, ini yang kedua, ini AA. Karena Al-Quran, karena 30 juz di usia dia 14 tahun, ya kelas 2 SMP, alhamdulillah lepas SMA beasiswa Fakultas Kedokteran Unisula. Adiknya karena Al-Quran juga perempuan, sekarang alhamdulillah udah jadi bidan. Karena Al-Quran juga. Ya. Maknanya kalau kita mau bersyukur, kita ini berada pada barisan orang yang paling mulia di antara manusia-manusia yang mulia-mulia, paling mulia di atasnya manusia mulia-mulia. Subhanallah. Jadi jangan pernah berkecil hati. Apalagi kalau banyak maaf, guru TPA seperti tidak disantuni sama sekali, tidak diperhatikan sama sekali. Guru honorer seperti mendapatkan mukafat yang kecil sekali. Ada yang sudah Allah siapkan lebih besar daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Lebih mulia lagi dari itu adalah syafaat yang akan diberikan anak-anak yang kita ajari Al-Quran untuk semua orang yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Mari kita lihat hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ard wa hatta an-namla fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Kata Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita selalu bersenandung salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan dalam sabdanya, Innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, malaikat-malaikat seluruhnya. Berapa para ustadzah? Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa ustadzah? Tak terhingga, tak terhitung, miliaran, bahkan lebih dari itu, triliun mungkin. Sekarang masing-masing ustadzah di samping kanan kirinya ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Ustadzah sebelahnya lagi ada Raqib dan Atid. Ustadzah lagi, ustadz juga begitu. Jumlah kita yang datang dari 25 TPQ, TPA, rumah Quran yang sekarang hadir saja, sekian banyak 25 ini sudah berapa malaikat Raqib dan Atid saja. Belum yang jaga kubur, Munkar dan Nakir. Berapa banyak kuburan di kampung kita masing-masing. Setiap kuburan ada Munkar dan Nakir. Belum yang jaga surga, namanya Ridwan. Ada berapa banyak pintu-pintu surga yang dijaga oleh Ridwan namanya. Belum yang namanya penjaga neraka, Malik, yang menggada mencambuk sekian banyak orang yang terjerumus ke neraka. Jumlahnya triliun bisa jadi. Ternyata Nabi mengatakan, sungguh Allah Ta'ala, bahkan malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, wa malaikatahu wa ahlus samawat, dan seluruh penduduk langit. Bisa menghitung penduduk langit? Gak bisa terhitung, tak terhingga, gak mampu. Jari kita ini sampai berulang-ulang ngitung, sampai mungkin gerak sendiri, refleks auto gerak ya. Bisa jadi kita gak selesai menghitung jumlah penduduk langit. Wa ahlul ar, seluruh penduduk bumi. Apalagi penduduk bumi yang jenisnya makhluk Allah Ta'ala berupa tumbuh-tumbuhan, dia makhluk hidup juga, makhluk Allah Ta'ala juga. Yang namanya hewan, hewan aja jenisnya banyak banget. Yang hewan pemamah biak, yang hewan ternyata itu herbivora, omnivora, karnivora, bermacam-macam. Yang serangga namanya, itu semuanya sampai disebutkan Nabi hattal hud. Hud apa hud? Ya, hatta namla fi hujriha dulu ya. Wa hatta namla fi hujriha. Apa namla? Semut. Sampai semut yang ada di kandangnya. Wa hatta hud, sampai ikan yang ada di dasar lautan, semua ikan di samudra yang luas, la yusallun. Ustaz dan ustazah, ketahuilah, la yusallun adalah mutakkid di situ yang maknanya berarti terus menerus, selalu, nggak pernah berhenti, selamanya. La yusallun, berselawat, memohonkan rahmat, mohonkan ampun kepada siapa? Ala muallimin nas al khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan demi kebaikan pada santri-santrinya. Masya Allah, sederhana. Para ustazah tinggal ninggalin dapur sebentar ya, Ndo, lanjutkan ini masaknya.
Kemana Bun? Bunda mau ngajar TPQ sebentar, cuma 1 jam kok, pada asyar. Itu mulia sekali. Datanglah akhirnya Allah Ta'ala mendatangkan salawat ampunan dan rahmat pada hamba tersebut. Datanglah malaikat-malaikat jumlahnya tak terhingga berselawat pada makhluk tersebut, pada hamba tersebut. Datanglah akhirnya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semut yang ada di dasar tanah di istananya, dan ikan-ikan di samudra yang luas sampai yang paling dalam, la yusallun, memintakan rahmat, memohonkan maaf, memintakan barokah, membukakan pintu-pintu langit sampai pintu surga. Kepada siapa? Ala muallimin nas al khair, kepada manusia yang selalu mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Kalau saya tanya, mengajarkan Al-Quran itu kebaikan atau tidak? Jelas kebaikan. Jangan dibanding-banding ke saing-saing ke. Ngaku 77 tahun kami merdeka. Selama hidup saya 46 tahun, karena usia saya 46 tahun, belum pernah ada memperingati 17 Agustus mestinya berurai air mata. Jasa pahlawanku Jenderal Besar Sudirman, jasa pahlawanku Imam Bonjol, jasa pahlawanku Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Hasanuddin, dan masih banyak lagi semua pahlawan muslim 350 tahun mengusir penjajah negeri ini. Diakhiri 2022 dengan banding-banding ke, saing-saing ke, joget sak mbah kakung tuwek, peyot elek sak mbah utine, joget kakung. Rapi negeri ini. Coba deh, bandingkan sekarang. Kita banding-bandingkan dan saing-saing ini dengan penghafal Quran. Adakah mereka perhatian diundang ke istana? Penghafal Quran? Mana ada penghafal Quran di istana? Adakah penghafal Quran diberikan beasiswa seperti Farel Prayoga? Nggak ada. Farel Prayoga itu hari ini rumahnya baru, rumah bagus, setelah viral di istana, ngajak joget Mbah Kakung Mbah Hudi, jenderal-jenderal. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan, dia 12 tahun menyanyi lagu cinta. Siapa ayah yang ikhlas anaknya 12 tahun menyanyi lagu cinta? Siapa menjadi seorang Buddha, anaknya 12 tahun tiba-tiba menyanyi lagu cinta? Di hati ini hanya ada kamu cinta. Tobat. KAB plus. Betul Bu. Hati ini teriris-iris, ya Allah, kok ya ada generasi buat kayak gini. Dan sekarang dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual. Teleknya itu loh yang begini. Dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual. Intelektualnya di mana? Kecerdasannya di mana? Bukankah orang yang ngapal Quran itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat satu kaum karena dia memuliakan Al-Quran, dan akan menimpakan satu kaum karena dia telah menghinakan Al-Quran. Di antara kehinaan apa? Seorang Farel Prayoga itu bukan diangkat derajatnya bagi saya, tapi sedang dihinakan. Dia anak yang cerdas, dia anak yang pinter, dia anak yang mestinya menempuh pendidikan sampai jenjang tinggi dengan biaya orang tuanya sendiri, lebih baik daripada dia dijamin bikin jaminan demi jaminan. Sekarang rumah udah bagus. Saya punya kawan di Banyuwangi dan tahu. Kemudian mobil sudah dibelikan. Beasiswa sejak SD ini nanti sampai S1 sudah dijamin. Orang udah dijamin biayanya, siapa mau kerja? Anak kecil pentas dari panggung ke panggung, dari podium ke podium, kemana-mana dia selalu mementaskan lagu-lagu itu, lagu cinta. Lalu dia dapat amplop gaji yang dari hasil dia pentas itu. Siapa yang mau ke sekolah? Mending suaranya perbagus aja. Dari viral lagunya aja sebulan 42 juta gitu. Sebulan viral lagunya yang sekarang kemarin. Lagu itu diciptakan oleh Abah Lala. Pak Ustadz sampai detail banget, karena saya punya teman di Banyuwangi dan berkisah itu ciptaan Abah Lala. Dan lagu itu mestinya bukan untuk dewasa, karena curhatan temannya Abah Lala tentang mau nikah, dibanding-banding kayak perempuan ini begini, ya anak orang kaya, kamu gini, kok kamu sekarang yang dipilih yang mana? Mau menikahin ini dibanding-banding, kita akhirnya jadi lagu banding-banding. Oh betul.
Ya. Mari kita lihat sekarang. Apa sih kemuliaan yang kita dapat? Kita ini ngajarkan Al-Quran, dapat apa sih? Dapat sholawat dari Allah, ampunan dosa. Sholawat dari para malaikat, dimaafkan dan dirahmati, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Dapat sholawat, rahmat dari siapa? Doanya penduduk langit, doanya penduduk bumi, doanya semut yang di dalam tanah, doa ikan yang di samudra yang luas, semuanya berdoa kebaikan buat kita. Kalau kita lihat lagi, setidaknya saya akan sebutkan 5 di sini. Kita menjadi guru itu, Al-Quran kita ajarkan 5 keutamaannya, 5 berkahnya. Saya merasakan semua Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah sekalian. Saya merasakan semua. Anak pertama saya itu beasiswa Turki. Anak pertama. Anak kedua ini kedokteran. Anak ketiga bidan. Anak keempat ini baru kelas 2 SMA sekarang, baru berusaha menghafal untuk bisa 30 juz. Dia bersusah payah untuk bisa 30 juz. Dia selalu bilang, enak jadi Farel Prayoga. Sekali nyanyi di istana, uangnya langsung banyak, rumah bagus, mobil mewah. Selanjutnya dia bisa beasiswa S1. Nah, di dunia nggak mesti harus viral. Yang penting kamu dikenal penduduk langit. Nggak apa-apa nggak viral dunia, tapi penduduk langit memviralkan kamu nanti di istana surga. Kenapa? Al-Quran yang kamu hafalkan, Al-Quran yang kamu baca. Kalau kamu MTQ sekalipun kemudian viral, bukan itu yang kita cari, tapi viral di penduduk langit saja. Mari kita lihat sekarang 5 itu. Apa di antara fadilah-fadilahnya kalau kita baca Quran? 1 huruf saja udah 10 pahala kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat, fal hasanatu bi asri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kalau kita terjemahkan, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang baca 1 huruf dari ayat Al-Quran, 1 huruf. Kalau dalam sehari para ustadzah ngajarkan Iqra berapa muka? 1 muka. Hurufnya ada berapa? Nanti dihitung sendiri. Ya, 1 muka itu ada berapa huruf? Ba'a, ba, ta, ba'a, dan selanjutnya itu berapa? Nabi mengatakan, barang siapa yang 1 huruf dari Al-Quran dia baca, maka dia memiliki kebaikan. Dan kebaikan 1 huruf itu 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf sehingga paling 10. Enggak. Walakin, akan tetapi al alif harfun. Alif itu 1 huruf sendiri paling 10. Wal lam harfun. Lam itu 1 huruf sendiri paling 10. Wal mim harfun, mim 1 huruf sendiri pahala 10. Alif 10, lam 10, mim 10, 30 pahala kebaikan. Sekarang ustazah setiap kali mau mengajarkan pasti baca ta'awud. Pada surat Al-Fatihah ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Ustaz? Halo? Cicing. Nah, cicing. Cicing. Cicing mah bahasa Sunda. Nggak pernah ngitung. Berapa Ustazah? Sabaraha hurufna teh? Berapa hurufna? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak ulangi. Belum bisa Ustazah. Ya udah yang pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Belum bisa Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangalas hurufnya. Sangalas. Nah 19. Ini ke bawah Jawa Barat udah terlalu lama jadinya. Sangalas ya. Songonglas. Songonglas. Songolas. Songolas huruf P. 19 hurufnya. Kalau 19 hurufnya berarti 1 hurufnya 10 pahala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala kebaikan. Jadi jangan bosan-bosan lihat bismillah sampai benar. Kalau tadi mungkin beliau makhraj hurufnya lebih bagus daripada saya, karena saya kurang begitu bisa makhraj hurufnya. Beliau kan Iskarima, memang dari Iskarima, lulusan Iskarima. Kalau anak makhraj hurufnya kurang bagus. Kalau kita ulangi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak, sambil lihat hurufnya ya nak. Kenapa sih Us?
Kok diulang-ulang terus? Nah, satu huruf pahalanya 10. Di luar bulan Ramadan. Ramadan tetap TPA, tetap TPQ, tetap ngaji, satu hurufnya 100 hingga 700 pahala kebaikan. Masya Allah. Padahal jumlah total huruf Al-Quran berapa? Berapa? Gak pernah hitung. Contohnya gak pernah hitung baik. 1.027.000 huruf khatam. Ramadan anak saya nomor 6 kelas 1 SMP khatam 15 kali. Ramadan kemarin 30 hari anak saya kelas 1 SMP 12 tahun khatamnya 15 kali. Sehari baca 15 juz, hari kedua 15 juz, 30 juz. Setiap 2 hari dia khatam sekali. 30 hari khatam 15 kali. Imam Syafi'i rahimahullah 30 hari khatam 60 kali. Sehari khatam 2 kali. 12 jam 30 juz, 12 jam 30 juz. Ada wong bolong hafal Quran sampai khatam. Bolong. Bolong. Belum ada. Coba lihat. Sudah itu aja udah mulia. Udah mulia, Ustaz. Jangan dibanding-banding ke, wong temanya aja banding-banding ke sain-sain ke kok. Ya kita bandingin dong. Nyanyi viral dapat uang banyak dengan dapat pahala sampai ribuan bahkan jutaan, mana yang lebih akan viral nanti di akhirat? Dunia doang orang yang dapat nyanyi itu, tapi kalau ngaji viralnya di akhirat. Pilih dong satu huruf aja pahalanya 10 di luar bulan Ramadan. Ramadan 100 hingga 700 pahala kebaikan. Gak sia-sia jadi ustadz di TPA itu. Gak sia-sia jadi guru di rumah kita dengan anak kita. Karena anak saya itu ngapal Qurannya di rumah. Ya, homeschooling. Jadi setoran sama uminya. Ini yang nomor 2 itu rajin banget sampai sekarang. Itu kan usianya udah mahasiswa, tapi dia masih setoran ke uminya. Murojaah mi, 2 muka mi, 1 lembar maksudnya. 1 lembar mi. Kalau kakaknya lagi sehari ngapalnya 1/4 juz, 2 lembar setengah. Kakaknya, karena otaknya memang lebih lancar daripada yang kedua. Banyak maaf, ini anaknya ada di sini. Saya gak gibah. Dan dia ngakui kalau suruh baca AA pusing bi. Kalau abang ya boleh lah. Yang pertama itu abang, AA, teteh, kakak, mas, buda, aang, daeng, caca. Nanti yang 10 lahir beli. Beli itu abang buat orang Bali. Beli. Itu artinya abang. Nanti kalau hanya perempuan uni itu mbak untuk orang Minangkabau, Padang ya, uni gitu. Baik, saya lanjutkan. 1, saya tadi bilang 5 ya. Fadilahnya 1 hurufnya pahalanya 10. Yang kedua, Nabi mengatakan man qara'a Qur'an wa hafidhahu. Kalau anakmu pandai baca Quran, santrimu pandai baca Quran, bahkan kau ajari menghafalkan ayat Al-Quran walaupun belum 30 juz. Jangan dibilang al-hafid, muhafid itu yang 30 juz doang. Karena al-hafid, muhafid, kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan muhafid adalah orang yang menjaga huruf demi huruf Al-Quran, yang gak boleh hilang sehuruf pun. Artinya berarti anak-anak TPA yang selalu mengingati huruf-hurufnya, huruf hijaiyah, dia hafal terus letaknya bismillah itu kayak apa sampai dia membacanya, dia hafal, dia bisa menuliskannya. Itu penjaga Al-Quran namanya, muhafid namanya. Bukan yang 30 juz doang. Man qara'a Qur'an wa hafidhahu, siapapun yang pandai baca Quran anaknya, santrinya, bahkan bisa menghafalkannya, adkhalahullahu jannata, dijamin anak itu nanti ke surga. Masuk surga. Nabi yang bilang, bukan saya, jangan protes. Karena ngisi di Tangmangu saya diprotes. Kalau Bapak Ibu tahu gedung yang dari terminal Tangmangu naik dikit ada tanjakan, sebelah kanan ada kayak macam vihara, gedung apa namanya saya lupa. Ya. Aribi atau Saribi gitu namanya, sebelah kanan. Itu saya ngisi di situ sama ibu-ibu banyak sekali, bapak-bapak sedikit karena mengaji kebanyakan emak-emak. Gak tahu kalau saya ngisi penggemarnya banyak emak-emak. Bapaknya sedikit, sama ya. Saya kira belakangnya juga bapak-bapaknya emak-emak juga. Ya, kurang sabar apa ya bapak ngajarin Iqra. Ya lihat, diprotes apa? Karena apa? Nabi melanjutkan.
Kalau man qara'a Qur'an hafidhahu adkhalahu Allahu jannata, dijamin surga, masuk surga. Wasyafahu fi asri min ahli baitihi. Bahkan tiap anak yang pandai baca Quran, bisa menghafalkannya, dia bisa masuk surga. Setiap satu anak akan membawa serta syafaat, hak dia memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya, setiap satu anak. Bayangkan kalau jenawi, Allahu Akbar. Susah amat bilang jenawi. Kalau sejenawi ini ternyata murid Quran kita 100, per anaknya nyelamatin 10 anggota keluarganya, 100 kali 10. Sudah 1000 kaum muslimin di sekitarnya diselamatkan. Kalau murid kita ternyata 500, se-TPA sejenawi kecamatan, lalu saya itu berkumpul setiap satu anak pandai baca Quran, bisa menghafalkannya. Wasyafahu fi asri min ahli baitihi, satu anak memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya, 500 kali 10, 1000, 5000, Masya Allah. Itu bisa sebalong jebur, masuk meblu, jebur, malbu, meblu, apa sih bahasa Jawanya? Mebelu. Gak usah bahasa Jawa lah. Masuk ke surga, melbet ya. Salah juga rupanya. Mau yang halus salah juga, yang kasar meblu, yang halus melbet ya. Melbet bisa masuk surga. 10 loh setiap satu anaknya. Padahal Nabi melanjutkan kulluhum qad istaujaban nar, sekalipun sebenarnya 10 itu di neraka bisa diangkat oleh anak yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya. Walaupun belum 30 juz, tapi dia menjaga huruf di Al-Quran. 2. Mulia sekali. Sederhana, ngajarkan Iqra, pulang-pulang dia ngajarin pada orang tuanya. Kata Ustadz tadi di TPA, katanya kalau aku pandai baca Quran, aku bisa menghafalkannya. Walaupun 30 juz, aku berusaha untuk ngapal, terus gak hafal-hafal. Jangan marah ya Ma, gak marah nak. Yang penting kan kamu lihat hurufnya. Nah itulah Ma, kalau aku pandai baca dan menghafal terus walaupun gak hafal-hafal, nanti aku bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga loh Ma. Kan mama anaknya 2, cuma 20, 9 dong kayak Pak Ustadz. 90 ya. Padahal istri saya waktu nikah saya tanya, Neng, dia mau nikah sang AA, sabar hayang nate, putra teh, pengen punya anak berapa? Saya bilang 12 aja ya A. Saya baru 9, masih punya utang 3 lagi. Jadi kalau mau 12 harus nambah 3 lagi. Maknanya istri saya seperti Nabi Yakub alaihissalam, putranya 12. Di antaranya Yusuf alaihissalam. Ya, putra Nabi Yakub alaihissalam ada Yusuf alaihissalam. Kalau 12, setiap anak bisa baca Quran dengan baik, bahkan bisa menghafalkannya, dia masuk surga. Lalu 10 anggota keluarga yang diselamatkan, itu 12 berarti 120 wong. 2 kan loro, 120. Bukan. 2 itu rong. Kalau gabungan 120, 120. Kok jadi rong bukan siji loro? Jadi rong. Di Jenawi bahasanya beda kan Jawa. Kenapa jadi rong Ustaz? Bukannya siji, loro, tilu, 4, 5, 6. Beda ya? 100 loro, apa berarti? 100 rong puluh wong meblu surga meblet. Mau bahasa Jawa sebenarnya tapi nggak keluar-keluar. 120 orang bisa masuk surga. Kalau anaknya 12, lah anaknya siji, 10 baik. Kun bakaku Mbak Huti soko bapak, bakaku Mbak Huti soko ibu, Buli yang paling gendut, Pak Li yang paling cungkring, ya, baru 6. Lalu yang 4 lagi siapa? Oh ada tante, ada bibi, ada jadinya 10. Setiap satu anak. Bahkan itu di luar bapak ibunya. Bapak ibunya akan dikenakan mahkota dan jubah kebesaran. Mahkota buat bundanya menerangi keluarga besar bundanya, mahkota buat ayahnya menerangi keluarga besar ayahnya,
dan jubah kebesaran untuk ayah dan bundanya. Bagi anak yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya, maka jubah itu nilainya kalau dibandingkan dunia seisinya tidak ada nilainya sama sekali. Dunia seisinya lebih mahal jubah bagi anak yang menghafal Quran bisa menghafalkannya. Masya Allah. 2. Enak sekali jadi guru TPA itu memang. Saya juga sama bapak saya ini ASN. Saya ini pegawai negeri. Saya ASN di Jawa Barat, ya, SK saya ada. Kemudian saya itu kantor saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Lalu bapak saya bilang gini, Le, aku udah tua. Kalau kamu duduk di kantor AC, fasilitas mobil bagus, rumah kayak itu kok, aku merasa orang enak yo. Pulang wae, mulai Le jadi imam masjid. Mbahmu Abdul Wahab meninggal, kau darullah, mbak saya namanya Abdul Wahab juga. Sama dengan Mbah Abdul Wahab. Mbak saya namanya Abdul Wahab. Atasnya Mbah Abdul Wahab namanya Mbah Abdul Somad. Abdul Somad, Abdul Wahab. Abah saya bilang gini, mulia wae jadi imam masjid no desa wae no kampung. Saya mikir sama istri, waduh, kita mau diputus dari kantor. Kita nggak akan berapa lagi jaminan-jaminan dunia maksudnya. Gimana Neng? Uih ke Solo, aduh uih waya tuh jadi imam masjid di kampung. Kenapa? Istri saya seneng kalau di Solo. Kenapa sebabnya ibu sekalian? Makannya gampang. Orang Sunda lihat pohon mangga muda, maaf bude, daun mangga mudanya boleh dipetik. Buat apa Mbak Lulu? Membuat lalap. Lalapnya pohon mangga muda. Jambu mede muda, bude, daun jambu mede mudanya ranum-ranum boleh dipetik. Silakan buat apa Mbak Lulu? Buat lalap. Semua daun-daun di kampung saya dipetik isi saya. Pulang-pulang abah saya, Le, bojomu kok ya wedhus. Rambanan di mana? Abah, ini tuh khasnya orang Sunda. Dia bikin sambal tuh, sambal terasi. Sampai pagar yang kayak kemangnya apa namanya? Pagar yang kayak kemang, aromanya kayak kemangi. Daunnya kayak kemangi tapi bukan kemangi. Hah? Lah itu dia. Itu dipetik habis saya. Bude, minta daun ini boleh. Itu pagar Mbak, buat apa? Alamnya dipotong. Buat alam. Lama-lama abah saya itu, lah saya ini punya anak matung geragas. Tak kira nih istri pegawai negeri ya rodo, hidupnya enak lah kok godong-godong mentah. Semua daun dipakai lalap, kecuali daun telinga saya. Itu pun dikiri-kiri kadang-kadang. Sama daun pitu. Aduh. Itulah nikah sama orang Sunda. Dia yang pengen punya anak 12. Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah sekalian, itulah pentingnya kita. Akhirnya dia membina anak-anaknya, ngaji, setoran tahfidz, terus pulang. Saya pulang jadi imam masjid. Sudah, tinggalkan itu kantor. Pulang jadi imam masjid saya. Lama-lama anak saya kan usianya dewasa. Mereka ngaji sama saya, setoran sama uminya. Mereka berusaha untuk hafal di usia SMP, ya. Lalu hafal Quran 30 juz mereka. Senang. Orang-orang ikut, Pak Ustadz, ikut je, derek je, boleh silakan. Nanti di masjid ini saya imami, 10 anak ikut ngaji di sini, dibiayai jamaah yang sholat. Mereka makan di sini, tidur di sini, belajar agama di sini, terus dibiayai oleh jamaah yang sholat. Lalu saya berkesempatan ngisi di Pendopo Bupati tahun 2014. Ada Pak Yudatmono sama Pak Rohadi Widodo waktu itu wakil bupatinya. Saya ditanya, Kiai muda, sudah enak-enak Jawa Barat, ngapain pulang ke Jawa Tengah ke Karanganyar? Kan sampean adiknya Mbak Diaton temanku aliyah toh. Nah, jadi Mbak Yusa itu MTS sama aliyahnya temannya Pak Yudatmono waktu itu. Iya, saya adiknya Mbak Diaton. Bilang kok pulang ke kampung begini? Enak Jawa Barat. Saya jawab, saya hanya pengen di Karanganyar ini setiap satu masjid ada satu muhafid penghafal Quran, dia jadi imam masjidnya, sehingga kalau dia ngimami suaranya bagus, jamaah ikut semua, 10 anak kampung ikut ngapal Quran bersama Pak Imam yang hafal Quran tadi, 10 anak ini dibiayai jamaah yang sholat di masjid itu. Kalau setiap masjid seperti itu Pak, saya yakin bumi akan semakin barokah. Bumi Intan Pari ini akan gemah ripah loh jinawi. Orang kok gemah ripah loh brebes mili. BBM naik 10.000 bertalit ya. Harga lemok lentik naik nangis lagi. Endok 27.000 27.000 27. Ganti lagi. Romnya mana dong? Kok enggak rom pitu? 27 ya. Endok 27.000 nangis emak-emak. Habis joget dari istana pulang-pulang ngelengok kentek nangis.
Ya, aneh negeri kita ini. Maka yang kedua, setiap satu anak berikan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Setelah itu ternyata Pak Yuli bikin pondok pesantren di Beruk Jatioso. Itu bikin pesantren Darul Quran atau apa untuk setiap kecamatan atau setiap kelurahan itu satu anak disekolahkan di situ biar nanti mereka hafalkan 30 juz lalu pulang menjadi imam-imam di masjid-masjid kampungnya. Masya Allah. Program itu berjalan 2014 saya punya ide. Bukan ide saya, idenya banyak para ustadz yang lain mungkin sama dengan saya, tapi saya pernah menyampaikan ketika Pak Yuli bertanya, pengen apa kamu pulang ke Karanganyar ini? Saya hanya pengen itu saja, nggak pengen yang lain. Karena saya ini gennya ngeruki, ini songkoannya masih gen ngeruki, gen pejuang kata orang-orang. Tinggalnya di istana surga Allah. Siapa mereka? Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa gerangan ya Rasulullah? Kok ada mereka bukan nabi, bukan wali, bukan pejabat, dia rakyat, orang biasa, kok bisa jadi keluarganya Allah, tinggal bersama Allah di istananya, melihat langsung wajah Allah, berkumpul dengan para nabi dan rasul. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Qala, Nabi menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah, orang-orang yang hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, waktunya habis untuk selalu bersanding dengan Al-Quran, lisannya selalu basah bersenandung ayat Al-Quran, matanya tidak pernah lepas menatap huruf demi huruf Al-Quran. Ahlullah. Kurang apa lagi? Mereka menjadi keluarga Allah. Pak, kalau bojo-bojo bojo apa? Istri kan? Bojo-bojo bapak gak iso tuku lengok lentik, gak opo-opo. Yang penting ngajar TPA baik, dijamin jadi keluarganya Allah. Di dunia mereka sedih, gak ada uang beli ini abah buat minyak goreng, gak ada. Sabar ya, tenang, pertalite naik gak apa-apa. Yang jelas uang belanja kamu juga gak akan naik. Ya, gak apa-apa. Tapi dia menjadi keluarganya Allah Ta'ala. Kenapa? Al-Quran. Wa khasatuhu, dan orang-orang pilihan yang dipilih Allah Ta'ala langsung bisa langsung cus menuju istana surga Allah Ta'ala. Siapa mereka? Keluarga Al-Quran. Keluarga Tuhan ini berarti ustadz dan santrinya. Keluarga Al-Quran. Rumah tangga yang bapak ibunya juga mengabadikan Al-Quran pada anak-anaknya, itu juga keluarga Al-Quran. Ahlullah, Ahlul Quran, Ahlul Quran, Ahlullah. Orang yang selalu bersanding dengan Al-Quran, orang yang selalu bisanya bahasa bersenandung ayat Al-Quran, orang yang matanya selalu menatap huruf demi huruf Al-Quran, merangkek dalam tulang-tulang sumsumnya mereka adalah huruf demi huruf Al-Quran, menjadi ayat demi ayat, selanjutnya menjadi surat demi surat, juz demi juz, dan dia rangkek setiap harinya melalui tatapan matanya, ucapan lisannya, semuanya adalah aliran darah huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah, ini keluarganya Allah. Oke, 4. Sekarang yang terakhir, saya sudah gembok bios. Kalau saya ini kalau ngisi nggak teriak-teriak, nggak ini dari malam ya begini. Orang bilang dari misi awal kok ngeden aja. Nah, soalnya ngeden, nggak merasa ngisi. Gitu. Orang lain banyak lembut-lembut, ustaz saya nggak bisa. Anak saya itu udah hafal, mesti abi dari awal. Assalamualaikum, mesti abi gitu. Anak saya hafal. Yang terakhir, yang kelima. Apa ustaz dan ustazah sekalian? Kisah yang dibawakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kisahnya bagaimana? Boleh saya berdiri? Karena dari pagi duduk terus ya. Duduk saya ini pendek, berdiri jadi tetap pendek. Memang saya aslinya pendek. Ya, kelak nanti kata Imam Hasan Al-Basri akan ada anak kecil yang DPP, nempel di pintu surga, DPP, Depipis. Kok depipis? Jangan depipis, Ustaz, katanya pipis gitu. Apa? Nempel di pintu surga apa? Jadi dia ini melihatin orang lain, ini pintunya, dia nempel ini aja. Setiap orang berbondong, loh, lek pawiro panut sa anak bojoe putuwe kabeh mlebu surga. Mlebu surga. Kok inyongnya dewekan bae nek kene? Ribet dia sendirian aja. Nah, iya teh.
Ini lek parto si mau di mejo. Masuk lagi Mbah Karyo di mejo seanak cucunya. Masuk lagi ternyata lek Tirto Panut masuk seanak cucunya. Dia bingung kabeh wong kok masuk ke surga mlebu kabeh kok awake inyong dhewe kan bae mene priben kiye. Lah kok bapake inyong, lah kok mboke inyong dhewe kan bae ora kepenak. Ndoke wong Tegal. Orang apa orang kepenak dan orang Tegal. Akhirnya dia ditanya oleh malaikat. Allah perintahkan oleh malaikat, ya malaikat, tanyalah anak kecil itu. Datangnya anak kecil dan tanyakan pada dia, ngapain dia tinggal masuk ke surga aja? Di dalam kan surga enak, mengalir sungai-sungai susu, madu, arak, apapun ada, minta buah apapun tersedia. Ngapain anak itu di pintu surga terus depipil, depis. Lalu malaikat tanya, ya gulam, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya gulam, udkhulul jannata. Anak kecil, ngapain dari tadi kamu duduk berdiri situ aja? Sudahlah, masuklah ke surga. Ya, apa jawabnya? Anak kecil jawab, qala, kata Imam Hasan Al-Basri, anak kecil teriak, wallah ya rabbillah, wallah ya rabbillah, demi Allah saya tidak mau masuk surga. Allah ya rabbillah, demi Allah tidak, saya nggak mau masuk surga. Heran para ustaz sekalian, kenapa anak kecil nggak mau masuk surga? Heran. Lalu malaikat juga heran-heran. Limana ya ulam? Kenapa anak kecil? Orang lain itu sejak di dunia berbekal-bekal biar masuk surga loh. Enak di dalamnya, kenapa kamu nggak mau? Limana ya ulam? Kenapa nak? Kenapa kamu nggak mau masuk surga? Dia jawab, qala, anak kecil jawab, aina ummi? Aina ummi? Mana ibuku? Lihat santri-santri kita ini, jelaskan pada santri kita ini. Nak, kalau kamu rajin baca di TPN baca Iqra, nak, sungguh kamu akan bersama surga buat ibuku. Sampai si gulam anak kecil ini, aina ummi? Mana ibuku? Kenapa nak kau bawa ibumu? Bukankah ketika aku sekolah di TPQ di Jenawi, aku TPQ di Jenawi, diajari waktu itu aku diminta oleh ibuku, ayo nak diantarin TPA ya, TPQ ya, diantarin sama mama ya, naik motor ya, sampai titipan ustazah, tolong ya, nanti berapa jam selanjutnya saya jemput lagi, saya tinggal dulu. Lah pengen apa tuh bude? Mau metik teh. Mungkin ibunya panen teh. Mungkin ibunya tanam lencang. Bawang daun. Di Sunda bawang daun, di sini lencang kan? Oh sama juga. Loncang. Mungkin lagi sibuk nanam loncang. Akhirnya dititipin 1 jam. Saya itu jemput lagi. Aina ummi? Dia mengikhlaskan waktunya, tenaganya, hartanya, semuanya fokus untuk aku. Biar aku anaknya pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya. Aina ummi? Kenapa gak ada ibuku? Orang lain bawa ibunya, bawa bapaknya, bawa adenya, budenya, eyangnya. Aina ummi? Kenapa ibuku gak bisa masuk ke sini? Lalu ditanya oleh malaikat, subhanallah, man ismu ummuk? Siapa nama ibumu, nak? Siapa namanya, nak? Sumiati. Dia namanya Sumiati. Dipanggil, Ibu Sumiati. Nah ini kan di surga, ibunya di dalam neraka sana. Munggo. Wah bingung. Sumiati, aku ya Sumiati. Aku Sumiati lalu. Tapi Sumiati kan dikedok. Nah kok akhirnya Sumiati? Tanya lagi, ya gulam, Ibu Sumiati banyak di sana itu. Panggilan siapa? Ada yang sum. Ada yang panggil lagi yati pesek ya. Sumiati panggil yati pesek. Nah ibumu panggil siapa? Ibuku enggak sum, enggak yati, enggak. Siapa nak? Mia. Wih, Sumiati panggil Mia. Ibu Sumiati panggil Mia, ya. Wih, aku Mia. Lah Sumiati Mia yo. Keren dikit. Ini mama milenial ini. Oh anakku manggilnya Ibu Sumiati panggilnya Mia. Aku loh Mia. Wah sum, wah yati pesek lagi. Aku Mia. Ibu Sumiati panggilnya Mia. Naiklah ke atas, naik.
Ya malaikat Allah, ada apa? Ini loh anakmu, Gulam, ini meminta kamu untuk naik ke atas. Subhanallah, nak, kamu anak Ramadan yang dulu ketika aku biayai ketika kamu ngaji di TPK Jenawi itu. Iya mak, aku mak, kan yang nganterin emak sampai emak tanam lonceng, lencang. Itu kan mak tungguin 1 jam kemudian dijemput lagi. Mak, aku udah pandai waktu itu bisa menghafalkannya. Mak, ini mahkota buat emak, ini jubah buat emak. Tunggu sini mak. Lalu malaikat minta, masuklah bersama ibumu. Apa kata anak ini? Allah ya Rabbi, la, demi Allah, tidak, aku nggak mau. Siapa yang diminta? Aina abi, mana ayahku? Bukankah semua biaya kehidupanku, biaya aku sekolah Quran, biaya SPP bulanan itu hasil jualan bakso pentol? Ayahku jualan pakai sepeda ontel, ya, sampai Cemoro Sewu montel, jualan bakso pentol, ya. Itu ayahku. Kenapa sih, bener gak bakso pentol? Pentol, P-E-N-T-H-O-L, pentol. Ini bahasa orang apa pentol? Lalu dipanggil, siapa nama ayahmu nak? Dinaikkan ayah lagi, pakai mahkota jubah besaran, digandeng ayah bundanya. Bapak ibu sekalian, setelah digandeng ayah bundanya, dua-duanya, ayahnya di bagian kanan nasab dari ayah, dan bundanya lalu masuk, kata Imam Hasan Al-Basri, masuk ke dalam. Sampai dalam anak ini bilang ini, ayah, bunda, ini mahkota akan menerangi keluarga ayah, bun akan menerangi keluarga bunda. Tenang wahai ayah, bunda. Dan jubah ini kalau bunda, ayah punya kekayaan seluruh dunia seisinya dikumpulkan, nggak bisa untuk beli jubah ini. Ini hanya jubah khusus bagi anaknya seperti aku yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya. Tenang ayah, saya tak keluar dulu. Loh, kenapa nak? Tenang, masih ada yang lain keluarga kita mau diangkut semuanya berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lalu dia keluar sampai itu surga, malaikat lihat lagi. Cah ciliknya metune. Malaikat tanya, "Ya gulam, limada anta metu maning?" Oh jadi bahasa Arab campur bahasa Jawa. Dia tanya, "Wahai anak kecil, limada kharajta ya gulam? Kenapa kamu keluar lagi wahai anak kecil?" Aku pernah mendengar bahwa setiap satu anak yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya, katanya berikan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Saya ingin bawa 10 anggota keluarga saya. Siapa nak yang kamu pengen bawa? 10 sebutkan. Yang gabung dari ayah, itu nasab dari daging saya, dan saya akhirnya menjadi punya ayah, dan ayah punya kakek saya, anaknya kakek saya. Tolong ayah dibawa, ayahnya ayah, kakek saya dari ayah, dan nenek dari ayah, kakek dari bunda, nenek dari bunda, berempat nak. Mikir dia, oh budeku sing jualan rumah makan warung Mbak Nani, orang Mbak Nani, balong, pernah diajak mampir rumah makan warung Mbak Nani itu. Allah berpada. Lalu akhirnya 10 orang itu disebut. Ikhwan, akhwat, ustaz dan ustaz sekalian, karena sudah adzan, saya cukupkan 5 inilah kiranya memotivasi kita semuanya. Tidak ada yang sia-sia menjadi guru Al-Quran, tidak ada yang rugi menjadi guru TPA, tidak ada yang akan sengsara menjadi orang yang menjaga Al-Quran. Insya Allah kita semuanya di dunia disatukan dengan Al-Quran, di akhirat kita akan ditemukan lagi di istana surga Allah Ta'ala, insya Allah. Amin Allahumma amin. Aku lupa lihada wastaghfirullah li wa lakum lisanil mu'minin dzambin wastaghfiruhu innahu rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.